biasa ya, misal di klinik rumah sakit swasta atau klinik di swasta itu masih bisa. Tapi yang untuk yang mau perpanjang 6 bulan ke 1 tahun itu sudah harus dokter RS pemerintah. Nah, tapi itu sudah direvisi di Perban 2021 tadi, Perban 7 2021 yang untuk cuti sampai 1 tahun, cuti sakit untuk 1 tahun. Jadi itu bisa dari rumah sakit atau dokter mana aja. Entah itu pemerintah atau swasta, bahkan bisa untuk dokter yang nggak sekedar di dalam negeri, tapi bisa di luar negeri. Asal memang sudah ada izin praktek yang sesuai dengan misal instansi yang berwenang mengeluarkan, ya misal kalau di Indonesia ya Kemenkes Indonesia. Kan kadang-kadang teman-teman Bapak Ibu PNS yang sakit ini berobat sekarang udah nggak cuma di dalam negeri ya. Misal yang paling dekat mungkin ke Malaysia, ke Penang, atau ke Singapura. Sakit ternyata disarankan untuk katakanlah cuti sakit 1 tahun dari rumah sakit Singapura. Bisa itu Bapak Ibu sampai 1 tahun. Itu memang harus ada surat keterangan dari dokternya. Kalau dulu kan 1 tahun itu 6 bulan ke atas harus misal dari Fatmawati, harus dari RSCM, Gatot Subroto atau apa. Itu kalau sekarang untuk yang sampai 1 tahun itu boleh dari rumah sakit atau rumah dokter mana aja, baik di dalam atau di luar negeri. Tetapi untuk yang perpanjangan ke 1,5 tahunnya itu sudah harus ada tim dokter dari rumah sakit yang ditunjuk. Ada tuh kalau nggak salah di SE Kemenkes itu tertentu. Jadi kayak misal rumah sakit Fatmawati, RSCM dan sebagainya. Kalau yang ternyata kemarin ada pengalaman temen yang di UNOR yang sedang sakit kanker tadi, kalau yang kanker itu harapan kita ya, apa sih, jantung ya, yang kanker itu sakit yang di Jakarta, Darmais itu belum bisa ternyata Bapak Ibu, walaupun itu menjadi pusat RS kanker rujukan nasional ya, Darmais itu masih belum bisa. Kalau di dalam SE tadi yang bisa tuh, nah mungkin dari Darmaisnya bisa dirujuk ke Fatmawati atau ke RSCM untuk minta surat keterangan yang untuk perpanjangan dari 1 tahun ke 1,5 tahun, yang 6 bulan tambah lagi. Termasuk juga ketika nanti mau pensiun uzur setelah 1,5 tahun tadi nggak sembuh, baru itu kita juga ada tim dokternya lagi gitu. Jadi tadi untuk yang pertanyaannya Bu Nana, kalau yang surat lebih dari 1 bulan gimana, itu tadi yang penting ada surat dokter sama keterangannya ya Bu. Misal ya memang harus ada, jadi intinya harus ada surat sakitnya kalau memang cuti sakit. Nah, sekedar refresh lagi, kalau misal nih Bapak Ibu ada nih yang di sini yang cuma sakit katakanlah habis hujanan ya, kan ini cuacanya juga lagi nggak enak, cuman sakit 1 hari aja kayak ngerasa nggak enak badan, meriang atau apa, nggak masuk kerja. Nah itu pakai terus, tapi ke dokter juga, kalau dokter kan mahal ya, paling nggak 100.000 atau belum obatnya. Itu gimana kalau nggak punya surat cuti sakit? Pakai apa Bapak Ibu? Pakai cuti tahunannya, dipotong, jangan salah ya. Nggak apa-apa, jadi kayak saya nih, misal habis hujanan kemarin, nggak enak badan nih pagi ini, aduh nggak masuk kerja deh, mau istirahat sehari aja karena kemarin kehujanan, agak-agak nggak enak. Tapi kan nggak punya surat dokter ya, nggak bisa cuti sakit dong. Bisa cuti sakit, tapi ngambilnya cuti tahunan dengan alasan sakit. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang saya nggak mau dipotong cuti tahunannya, gimana pun caranya saya harus punya surat dokter. Udah clear ya kalau di sini ya, jangan sampai keliru lagi. Soalnya ternyata dari yang catatan review tentang tukin dari izin tadi masih banyak tuh yang salah-salah di sini. Yang kecil-kecil ini justru yang, kalau yang kesalahan besar sih kita jarang ya. Justru yang kecil-kecil gini. Jadi misalnya Mbak Mita nih hari ini petugasnya ngeliatnya cuti sakit, dilihat di Bravo-nya nggak ada surat dokternya, nggak apa gitu. Salah itu, harusnya cuti tahunannya yang dipotong. Even cuti sakit sama cuti tahunannya memang sama-sama nggak potong, tapi administrasinya harus dilengkapi. Kalau enggak, yang tadi temuan itu kalau masih internal enak Bapak Ibu, bahasanya masih halus, kelebihan bayar. Mas Renanda kelebihan bayar 100.000, Mbak Iva kelebihan bayar 200.000, Mbak Sari kelebihan bayar 300.000. Itu kalau masih di Inspektorat Jenderal internal, enak dengannya kelebihan bayar.
Gak apa-apa kok dicicil 100.000, bahkan kelebihan bayar 5 juta juga nggak apa-apa, masih nggak apa-apa dicicil, dibayar, dikembalikan ke kas negara. Tapi kalau sudah temuannya nanti eksternal, BPK atau yang 3 huruf satunya yang di Kuningan, tahu nggak? Kan 3 huruf macam-macam nih. Di Indonesia kan sukanya lembaga-lembaga nyingkat tuh, PU, PR, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. 3 huruf satunya nih yang di Kuningan, tahu kan? Apa tuh yang kemarin tuh? Ya nggak usah nyebut lah ya, soalnya kayaknya udah disebut aja udah agak bikin merinding. Tapi kalau udah temuan oleh yang 3 huruf satunya yang di Kuningan itu namanya sudah bukan kelebihan bayar Bapak Ibu, kerugian negara. Tanda kutip, ekstrimnya nanti bisa mengarah ke tipikor. Nah itu. Kalau kayak gini enggak lah, makanya kita mitigasi dari hal-hal kecil apapun, kita seminimal mungkin lah. Kadang-kadang administrasi itu kuncinya sih, minimal itu. Kalau soal fraud atau yang lainnya itu urusan beda lagi ya Bapak, seperti itu. Ada lagi? Ya, terima kasih Mbak Mita. Ini ada tadi pertanyaan dari Ibu Febi ini. Masih berlakukah terlambat masuk kantor 1 jam, maksimal jam 9 pagi, lalu dibayar 2 kali saat pulang? Ini saya juga penasaran ini untuk yang terutama untuk yang permen baru ya, yang SE baru yang masuk 7.30 itu nanti apakah akan berlaku atau tidak gitu Mbak Mita? Baik, jadi gini sebenarnya kalau mau merubah jam kerja tadi, kan jam kerjanya kita itu ada di permen PU tuh, harusnya memang merubah permen jadi 7.30. Tapi kan permen tukin tuh sebenarnya satu permen itu ternyata ya kalau cuma ngubah jam kerja apa doang kan agak nggak ini ya, maksudnya cuma merubah jam kerja tapi merubah tukin. Oke, kita merubah permennya, oke kita akan merubah itu, tapi karena kan unsurnya banyak tadi, SKP juga berubah atau apa-apa, kita BKO sedang revisi itu, sedang tahap, karena juga kalau merubah permen itu kan tahapnya lebih susah ya, karena harus ke harmonisasi ke Kumham, ke Direktorat Harmonisasi. Nah, pada saat ini sementara untuk menindaklanjuti Perpres 21 tadi, kita konsepnya SE dulu. Nah, berhubung SE ini kan istilahnya pelaksana bawahannya lagi nih, juknisnya masih harus mengacu ke Permen Tukin. Sebenarnya kemarin waktu rapat, siapa nih yang pernah ikut kemarin pembahasan konsep SE ya, pada saran sih, udahlah nggak usah ganti 2 kali lipat, udahlah nggak usah ada toleransi lalalala. Ya saya juga mau itu sebenarnya. Kalau bisa katakanlah ya kalau telat 5 menit ganti 5 menit aja gitu kan ya. Tapi malah nanti salah lagi karena permen itu kan yang peraturan lebih tinggi dari SE-nya. Karena SE kan sebenarnya bukan peraturan perundang-undangan ya. Dia kan cuma kayak aturan internal yang soft rule aja ya. Yang lebih kuat itu kan permen karena dia perundang-undangan. Kalau kita nggak masih mengacu ke itu, salah lagi kita. Jadi nanti di SE-nya juga masih merujuk ke permen. Dalam artian sekarang jadi 7:30 ya, berarti flexi time-nya sampai jam 8:30 dan tetap harus mengganti keterlambatan tetap masih 2 kali. Seperti itu. Jadi tetap 1 jam ya? Masih ya. Nggak boleh sampai jam 9 ya Mbak? Nggak boleh. Itu ya, berarti nanti lebih dari 8:30 sudah yang dihitung keterlambatan ya. Mungkin nanti akan disesuaikan lagi oleh Pusdatin sama Biro Keuangan nanti yang selaku bikin aplikasi ya. Oke. Oh, ini ada yang reset